Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammadinil muqtafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa ma ba'd. Sahabat-sahabat mahasiswa semester 1 seluruh prodi yang ada di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon dimanapun Anda berada, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pertemuan yang ke-12 ini ya Mas ya. Tadi 11. Kita insya Allah akan sekilas belajar dengan materi judulnya Islam Nusantara dalam Perspektif Nahdlatul Ulama. Sebelum Al-Fakir sampaikan secara agak detail terkait dengan Islam Nusantara secara pengertian, secara kebutuhan, secara asbabul wurud, mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita, memberi maunah dan taufik kepada kita, serta kasih sayangnya kepada kita. Amin. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu saja dengan harapan mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian yang dibanggakan, berbicara Islam Nusantara yang merupakan salah satu konsep beragama di Indonesia dalam pandangan Nahdlatul Ulama, tentu kita menjadi penting untuk terlebih dahulu memahami asbabul wurudnya, sebab lahirnya konsep tadi. Sahabat-sahabat sekalian, ini fakta, ini bukan persepsi bahwa dunia global per hari ini benar-benar ada pada posisi yang memprihatinkan. Sebelah kanan ini ada barisan yang dimotori oleh Saudi Arabia dengan Wahabinya, dan tentu membonceng di belakangnya sekutunya. Arab Saudi dengan Wahabinya dan diboncengi sekutunya ini di backup habis oleh Barat, Amerika dan sekutunya. Fakta lain juga menunjukkan kepada kita bahwa sebelah kiri ada Syiah yang dimotori oleh Iran dengan segala teknologi dan seterusnya serta para sekutunya. Lah di belakang Iran itu di backup oleh kelompok-kelompok sosialis. Kalau tadi di backup oleh kelompok-kelompok kapitalis, kelompok yang tidak berpikir persoalan kedamaian
tidak berpikir soal kenyamanan, tetapi berpikir untung. Untung dan untung. Itu ciri dari kapitalisme. Lah, yang sebelah kiri itu ada Syiah serta para sekutunya di backup oleh kelompok sosialis. Di belakangnya ada Rusia, ada Cina, dan seterusnya, dan seterusnya. Gambaran polarisasi ini ternyata dari hari ke hari semakin mengkhawatirkan akan eksistensi peradaban umat, akan eksistensi kehidupan umat manusia di dunia ini. Betapa tidak yang satu ngotot A, yang kedua ngotot B. Sekali lagi, konstelasi ini akhirnya kemudian melahirkan inspirasi-inspirasi di lingkungan Nahdien untuk pentingnya membuat poros baru. Poros dalam konteks pergaulan global, poros dalam konteks peradaban global, bukan poros dalam pengertian beragama. Mohon maaf ini. Kenapa mesti dirumuskan sebuah poros baru? Ya dalam konteks menjaga keseimbangan tadi. Kalau tidak ada poros alternatif, di mana-mana setiap kontestasi akan menciptakan polarisasi yang merusak tatanan kehidupan umat manusia. Itu di mana-mana begitu. Rumus sederhananya, khusus Indonesia ini, kalau pemilihan presiden calonnya 2, maka keras sekali polarisasi. Tapi kalau 3 kan enggak. Itu rumus sederhananya. Amerika hari ini juga lagi mengalami hal yang sama, di mana sebelumnya belum terjadi, tapi baru ini polarisasinya antara pendukung yang kalah dengan yang menang seperti itu. Tapi itulah fakta. Kalau kemudian kontestasi hanya diikuti oleh 2 orang, ya begitu. Lah, karena itu sekali lagi menjadi kebutuhan yang bersifat primer untuk menciptakan konsep alternatif, konsep di tengah, sebagaimana ciri utama Nahdlatul Ulama. Itu kemudian dibikinlah konsep Islam Nusantara. Pertanyaannya yang pertama nih, kenapa mesti menggunakan label Islam Nusantara? Tidak menggunakan label Islam saja. Ini yang jarang teman-teman yang paham, karena gagal paham, karena tidak mau paham, karena ada tidak paham, ada tidak mau paham. Beda kan? Ada yang karena kebencian, maka kemudian memunculkan persepsi yang macam-macam. Dan ini fakta yang cukup memprihatinkan. Pertanyaan kenapa mesti Islam Nusantara? Karena tadi targetnya, sasarannya itu membuat namanya alternatif pilihan. Jadi kalau namanya masih Islam misalnya, maka tidak akan bisa dijadikan sebagai alternatif oleh kelompok masing-masing. Bisa jadi yang kanan akan tetap mencurigai bahwa pilihan ini tetap ngeblok kepada yang kiri, demikian juga yang kiri. Tetapi kalau kemudian tegas, kelaminnya jelas, keberpihakannya jelas, basisnya jelas Nusantara, maka insya Allah kelompok kanan tidak akan curiga, kelompok kiri juga tidak akan curiga. Oke, dan faktanya alhamdulillah hari ini sudah menuai makna dan tujuan-tujuan positif tadi. Arab Saudi hari ini dengan putra mahkotanya yang baru sudah membredel beberapa, mohon maaf, tokoh-tokoh Wahabinya yang radikal. Arab Saudi lepas dari apakah itu tujuan politik atau apa,
sudah mengakomodir konsep-konsep Islam rahmatan lil alamin dan konsep-konsep Islam wasatiyah yang ditawarkan oleh Nahdlatul Ulama. Karena Arab Saudi juga tidak menginginkan, mohon maaf, ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh adanya persinggungan secara politik yang terus-menerus terjadi. Oke. Lah, sekali lagi pertanyaannya, kenapa mesti Islam Nusantara? Jawabannya yang pertama tadi. Katakan bukan Islam apa atau bukan Islam apa. Jawabannya semata-mata pengen memunculkan identitas Nusantara sebagai basis. Sekali lagi, bukan sebagai agama. Islam Nusantara itu sama dengan Islam, mohon maaf ya, kalimat Islam disandarkan kepada Nusantara. Kalau dalam bahasa santri itu diidhofahkan kepada Nusantara. Itu kan sama saja dengan ungkapan kalimat Islam terpadu. Kan banyak gitu sekolah atau SMP Islam terpadu yang biasa disebut sebagai IT, kan gitu ya. Apa bedanya? Kan gak ada bedanya. Kenapa tidak muncul ada agama baru Islam terpadu? Kenapa tidak muncul persepsi Islam global? Tapi kalau Emo mencoba membuat rumusan konsep Islam Nusantara, kemudian geger menganggapnya bahwa itu Islam baru. Bahkan yang lebih lucu lagi, mohon maaf, saya masih ada videonya disimpan minggu-minggu kemarin dikirimi orang-orang atau kelompok yang menamakan diri Islam Nusantara itu oleh seorang yang disebutnya ustadz, disebut sebagai lebih kafir daripada kafir. Dan aneh, ada kafir lebih kafir daripada kafir konsepnya di dalam agama. Ada nggak? Ya ketika disebut kafirnya kafir saja sudah. Dengan pembagiannya kafir itu kan ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir murtad, ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad. Nggak ada itu lebih kafir daripada kafir. Paham ya? Satu itu. Yang kedua, dia mengistilahkan kafirina haqqo itu sebagai kafir yang hak itu adalah orang-orang yang tadi mengilustrasikan orang-orang yang mencoba menggambarkan atau merumuskan rumusan konsep Islam Nusantara. Ya tadi, kalau nggak paham, kalau nggak ngerti, kalau nggak, akhirnya begitu. Apalagi didasarkan kepada kebencian, didasarkan kepada hasud, didasarkan kepada tabaghut dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang benar itu sekedar label untuk mewujudkan cita-cita secara politik tadi yang tadi disebut sebagai alternatif gerakan, tidak mengikuti gerakan ke kanan, tidak mengikuti gerakan ke kiri. Kalau substansi isinya sama, apakah kemudian Islam Nusantara merubah sholat? Tidak. Kiblatnya dirubah menjadi, mohon maaf, ke Rusia? Tidak. Rokaatnya maghrib dirubah menjadi 1,5? Tidak. Wudunya dirubah menjadi misalnya yang dibasuh hanya mukanya saja? Tidak. Kemudian auratnya orang dirubah tinggal kutangan saja? Tidak. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi oleh karenanya menjadi aneh kalau memberikan stigma, memberikan kesimpulan, membangun persepsi bahwa Islam Nusantara adalah sebagai agama baru. Gak ada yang berubah. Itu lebih kepada kebutuhan label dalam konteks menjawab tantangan percaturan global yang saling mengeras antara kutub kanan dan kutub kiri. Itu aja. Sama sekali substansinya satupun tidak ada yang dirubah. Kalau ada yang mencoba mengait-ngaitkan, mohon
mohon maaf ya, misalnya lahjahnya qiraatul Quran dirubah dan dikaitkan dengan misi Islam Nusantara, saya pastikan itu oknum. Kalau ada yang mencoba mengait-ngaitkan hal-hal yang sudah bagus sebagai instrumen agama, kemudian dikaitkan dengan misi utamanya Islam Nusantara, saya katakan itu adalah fitnah. Islam Nusantara sekali lagi hanya sebuah nama, label untuk menciptakan pilihan di dalam sebuah poros pergerakan agar lebih diterima, di mana basis utamanya kepada tadi cara berpikir wasatiyah di tengah, cara berpikir yang iktidal, menciptakan keadilan yang proporsional, cara berpikir yang tasamu, mengedepankan toleransi, cara berpikir yang betul-betul musyawarah, mengedepankan aspek musyawarah dan seterusnya dan seterusnya. Bukan didasarkan kepada semata-mata, mohon maaf, kebenaran tunggal, semata-mata kekerasan, tasyadud, tatoruf dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga mohon maaf, sehingga ketika kita dapat memahami asbabul wurud dari proses lahirnya Islam Nusantara, menjadi jelas bagi kita untuk kemudian kita punya pandangan, punya pemahaman yang utuh tentang Islam Nusantara. Nah, di mana basis-basis yang tadi Al-Fakir sebutkan, tasamuh, tawassut, i'tidali, i'tidal, at-tasyawur, musyawarah dan seterusnya itu kemudian dia jawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya, gak ada itu di dunia selain Nusantara halal bihalal, gak ada. Apakah menjadi negatif halal bihalal? Buktinya halal bihalal semua sekarang mengikuti. Menjadi sarana, menjadi wahana, menjadi momen yang cukup luar biasa positifnya dalam konteks menyatukan elemen masyarakat di tingkat lokal misalnya desa, di tingkat pondok pesantren misalnya, atau di tingkat negara. Itu kan kita sering menjumpai halal bihalal para pejabat, halal bihalal para tokoh, halal bihalal kan luar biasa. Itu produk Nusantara. Lah ketika kemudian itu menjadi produk Nusantara, apakah dibenarkan menurut agama? Pertanyaannya, di mana salahnya? Kalau gak ada salahnya, ngapain kemudian kamu nanya benarnya? Agama itu kan tidak mesti berangkat dari ada gak dasarnya, ya kan? Dasar yang membolehkannya. Tapi bisa jadi berangkat dari ada gak dasar yang melarangnya, kan gitu. Kalau tidak ada dasar yang membolehkannya, dasar perintahnya, tapi pada saat yang sama dasar yang melarangnya juga tidak ada, lah kemudian substansinya ternyata positif, apakah kemudian itu gak boleh? Padahal jelas di dalam sebuah sabdanya Kanjeng Nabi, innallaha, ya, kata Kanjeng Nabi di dalam sebuah sabdanya, bukan inallah, ma ra'ahul al-muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Sesuatu yang dipandang oleh umat Islam itu baik, maka Allah juga akan memandangnya itu sebagai sesuatu yang baik. Kan jelas ini. Nah, kembali tadi halal bihalal, di mana letak positif? Apa negatif? Kalau positifnya jelas, orang saling kosong-kosong. Orang yang tadinya sedikit ada hambatan interaksi gara-gara A, B, C, D, setelah ketemu kemudian halal bihalal menjadi plong, menjadi kemudian rekat kembali dan seterusnya dan seterusnya. Ini gambaran-gambaran positif dari halal bihalal. Karena itu kemudian menurut Al-Fakir, sekali lagi di dalam beragama jangan pernah berpikir ada gak dalil yang membolehkan.
Tetapi mari kita belajar berpikir, ada nggak dalil yang melarang? Kalau nggak ada dan kemudian substansinya positif, sudah kita terima. Dan itu salah satunya adalah halal bihalal. Dan itu faktanya adalah produk Nusantara. Itulah yang pengen ditawarkan. Itulah yang pengen kemudian disodorkan di dalam percaturan global yang semakin mengeras antara kutub kanan maupun kutub kiri. Tujuan besar dan cita-cita utama dari Nahdlatul Ulama adalah demikian. Bukan merubah instrumen agama yang sudah baku, bukan mengganti agama baru, atau bukan menciptakan sesuatu yang betul-betul bertentangan dengan syariat Islam. Kalau ada sekali lagi yang mencoba mengait-ngaitkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, kemudian itu dikaitkan seolah merupakan produk Islam Nusantara, itu oknum, saya pastikan itu oknum, dan saya pastikan itu fitnatun adzimah. Aslinya konsep Islam Nusantara seperti tadi, hanya sebagai label. Cukup? Habis 30? Belum, Ustaz. Oke. Jadi dalam konteks ini sahabat-sahabat kita sesama umat Islam banyak yang salah paham, banyak yang tidak memahami dengan baik, atau tidak mau memahami dengan baik, atau pura-pura tidak paham, atau benar-benar gak mau paham sama sekali. Yang penting judulnya adalah bagaimana ini diserang. Yang penting judulnya bagaimana itu dijelek-jelekan dengan materi-materi yang mereka coba racik sedemikian rupa. Tetapi sebagai generasi Nahdliyin kita tidak tidak boleh gagap menghadapi yang kayak begini, terus menggali dan terus belajar, kemudian kita jawab tantangan-tantangan ini dengan lugas, kita jawab tantangan-tantangan ini dengan baik. Terakhir, Bapak pengen sampaikan minggu-minggu terakhir Bapak ada salah satu ketua DKM di mana sebelumnya tahun 2019 Bapak masih aktif ngisi khutbah, ngisi ngaji, ya di-share di grup mereka. Nah, Bapak tidak ikut grup pengurus, Bapak bahwa katanya Bapak itu termasuk pecinta Islam. Betul. Bukan dalam pengertian Islam Nusantara sebagai sebuah agama. Bukan berarti kemudian ketika Bapak Islam Nusantara kemudian Bapak membenci katakanlah Arab Saudi sebagai sebuah wilayah, sebagai sebuah teritoria, sebagai sebuah yang telah Allah takdirkan seperti itu, ada Ka'bah, ada Majrah. Itu fitnah. Kalau ada yang menganggap bahwa Mutahar sebagai pembenci Arab dalam pengertian tempat, dalam pengertian mohon maaf orang, itu adalah bagian dari takdir Allah. Yang dikritis oleh Mutahar bukan dibenci, tentu saja adalah sepak terjangnya akhlak, kelakuan, di mana itu adalah produk yang betul-betul dipengaruhi oleh kecenderungan umat manusia. Dan karenanya sekali lagi ketika ada yang mengatakan bahwa anti Arab A, B, C, D, orang NU anti Arab, orang NU benci Arab, itu fitnatun adzim. Islam Nusantara bukan sebagai sintesa natijah dari kebenciannya NU kepada Arab, bukan. Islam Nusantara ya sebagai sintesa dari kebenciannya NU kepada, mohon maaf, sikapnya orang-orang Arab, orang-orang Wahabi dalam tanda petik. Wahabi sendiri kan terbagi menjadi beberapa aliran. Ada Wahabi takfiri yang selalu mengkafirkan orang. Wahabi takfiri itu garis miring jihadi yang menghalalkan darah. Itu yang dibenci. Sama dengan Islam Nusantara itu juga menjadi sintesa dari kelakuan orang-orang Syiah, selain Syiah Ismailiyah,
yang masih mentolerir kalau Syiah Ismailiyah. Nah, ada yang mengatakan Syiah Zaidiyah. Kalau Syiah yang lain itu kan Syiah yang betul-betul sekte yang sudah dalam tanda petik membahayakan. Oleh karena itu sekali lagi keliru total. Gatot betul memahami NU manakala mencoba mengaitkan dengan statement oknum-oknum tertentu yang berkaitan dengan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang jelas kesimpulannya adalah bahwa Islam Nusantara satu kebutuhan untuk mewujudkan label sebagai pilihan dalam proses bergerak di dunia global yang semakin mengeras antara kanan dan kiri. Jadi sintesa dari kanan dan kiri tadi memang situasinya tidak menguntungkan dan memang kalau dibiarkan akan membahayakan. Tetapi diputuskan dengan Islam Nusantara juga emang tahu resikonya akan dihantam dan faktanya dihantam betul. Tapi itulah perjuangan. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan pada pertemuan yang kedua, pada materi yang kedua dalam materi yang ketiga, yang ke-12 ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kalau tidak paham, kita bisa berdiskusi via darat, bisa pada saat ketemu di kampus, bisa di rumah Bapak main, enggak. Kira-kira itu, kurang lebihnya mohon maaf yang besar-besarnya. Fasatadkuruna ala ma qulu lakum wa qawlu amri Allah innallaha basyirun bil ibad wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.